bulan atau tanggal muda kemarin memang lumayan besar-besar guguran arah barat daya maupun arah Boyong. Itu kalau malam itu lumayan signifikan besar. Ini tadi ya lumayan agak besar juga. Kalau guguran memang ada, tapi yang signifikan cuma 1 kali atau 2 kali tadi. Dukanya kalau pas musim hujan, pas waktu erupsi tidak tampak, itu dukanya. Kan nggak enak kalau ada apa-apa sini nggak tahu juga. Kan otomatis kalau pas musim hujan itu kabut. Kabut itu kalau tahu-tahu langsung keluar besar gitu kan bisa membahayakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini sampai sore nanti kita akan jalan-jalan lagi teman-teman. Kita akan melihat dari dekat situasi dan kondisi Gunung Merapi Yogyakarta, salah satu gunung paling aktif di dunia, dimana sejak terjadinya erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu, aktivitas dari Gunung Merapi juga mengalami peningkatan. Nah, siang ini kita akan melakukan perjalanan dari Malioboro menuju Gardu Pandang Kaliurang untuk melihat dari dekat situasi Gunung Merapi saat ini. Nah, jarak perjalanan kita siang ini adalah 27 km dengan waktu tempuh sekitar 44 menit. Nah, bagaimana kondisi dan situasi terkini Gunung Merapi Yogyakarta? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Gardu Pandang Kaliurang, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Mayor Suryo Tomo. Di sebelah kiri kita ini ada Hotel Melia Purosani, dan di depan kita ini adalah Simpang 4 Melia Purosani ya. Nah, dari Simpang 4 Melia Purosani kita terus ke arah utara, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Mataram. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita terlihat ada gapura menjulang tinggi warna coklat putih. Ini adalah pintu utama dari Mall Malioboro, dan di mall ini juga terdapat outlet oleh-oleh terbesar di Bali yang saat ini juga buka cabang di Yogyakarta, yaitu Krishna Nusantara. Nah, kita saat ini masih berada di Jalan Mataram teman-teman. Di depan kita di sebelah kiri kita ini ada Hotel Bintang 5 yang baru saja selesai proses renovasinya, yaitu Grand Ina Garuda yang sekarang sudah berganti nama menjadi Grand Hotel de Yogyakarta. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ada bangunan kotak ya, putih hitam. Ini adalah bangunan gardu listrik yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1918 yang bernama Gardu Anim atau Babon Anim. Nah, bangunan ini juga merupakan salah satu cagar budaya di kota Jogja. Nah, selanjutnya dari Jalan Abu Bakar Ali kita menuju Jalan Suroto, Kota Baru. Saat ini kita sudah berada di Jalan Suroto teman-teman. Di sebelah kiri kita ini kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan di depan kita ini ada Simpang 4 Gramedia. Arah ke kanan ataupun arah ke kiri adalah Jalan Jenderal Sudirman, dan kita terus lurus ke arah utara ya, menuju Jalan Cikditiro. Nah, saat ini kita berada di Jalan Cikditiro. Di sebelah kanan kita ada Museum Dharma Wiratama. Adalah museum khusus yang memiliki koleksi tentang peran serta TNI Angkatan Darat dalam perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada Bundaran UGM ya, dan di sebelah utara dari Bundaran UGM adalah Boulevard Kampus Universitas Gadjah Mada. Dan dari Bundaran UGM kita berbelok ke kiri ya, atau ke arah barat di Jalan Terban. Nah, selanjutnya dari Simpang 4 Mana Kampus kita berbelok ke arah utara teman-teman ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Persatuan ya, dan kita mulai memasuki kawasan kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Auditorium Geraha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada.
Kemudian di sebelah utara dari auditorium ini ada kantor pusat Universitas Gadjah Mada. Nah, selanjutnya di sebelah barat dari kantor pusat Universitas Gadjah Mada ini ada gedung baru ya, yaitu gedung Fakultas Geografi UGM ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada simpang 4 Selokan Mataram ya. Dan dari simpang 4 Selokan Mataram kita terus lurus ke arah utara dan sekarang kita berada di Jalan Kaliurang. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang, tepatnya di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 5,6 ya, tepatnya di Dusun Manggung, Desa Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada simpang 4 Kentungan dan di bawahnya ini juga terdapat underpass ya, yang merupakan underpass Jalan Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Kita lanjutkan perjalanan siang ini teman-teman, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Kaliurang kilometer 14. Tepatnya kita berada di Padukuhan Kerawitan, Kelurahan Umbul Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini ada salah satu kampus swasta terbesar di Yogyakarta, yaitu kampus Universitas Islam Indonesia. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari atau menyukai salah satu kuliner khas Yogyakarta, di sebelah kanan kita ini ada warung jatah tempe Mbah Cari. Nah, warung tempe jatah Mbah Cari ini selain bisa dijumpai di objek wisata Kaliurang, juga bisa ditemui di Jalan Kaliurang kilometer 15. Nah, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 15,5 ya, tepatnya di Dusun Kledokan, Desa Umbul Martani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada Hamzah Batik. Nah, Hamzah Batik selain berlokasi di Jalan Malioboro, juga berada di Jalan Kaliurang kilometer 15,5. Nah, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 16,5. Di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kanan akan menuju salah satu spot kuliner yang cukup terkenal di Jogja, yaitu warung kopi klothok. Nah teman-teman, saat ini kita mulai memasuki kota Kapanewon atau kecamatan Pakem ya. Dan saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 17. Nah, Kapanewon Pakem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Pakem berada di dataran tinggi dengan ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, letak Kapanewon Pakem berada di lereng Gunung Merapi dan memiliki objek wisata Kaliurang ya. Nah, di depan kita ini ada pertigaan ya, arah lurus akan menuju Jalan Pakem Cangkringan atau menuju arah kantor Kapanewon Pakem ya. Dan kita berbelok ke arah kiri ya, tetap di Jalan Kaliurang. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara ya, dimana kita akan melihat keindahan Gunung Merapi dilihat dari Jalan Kaliurang dengan posisi di sebelah utara dari Kapanewon Pakem. Nah seperti inilah suasananya ya.
Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 19, tepatnya di Dusun Purwodadi, Desa Pakem Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di depan kita, kalau kita perhatikan, ada plang Ledok Sambi warna biru, di mana arah ke kanan merupakan jalan menuju objek wisata Ledok Sambi. Dan Ledok Sambi sendiri merupakan wisata alam yang menggabungkan antara resto dan pemandangan lembah sungai yang indah, serta suasana sungai dengan air yang jernih dan segar. Nah selanjutnya di depan kita, di sebelah kanan kita, ini adalah kantor Kelurahan Hargo Binangun. Dan kita berada di Dusun Sawungan, Desa Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah objek wisata yang tak kalah menarik ada di depan kita adalah Hea Forest. Nah Hea Forest berlokasi di Dusun Banteng, Desa Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hea Forest merupakan wisata yang menyajikan resto dengan berbagai spot foto menarik dengan suasana hutan yang dipenuhi pohon rindang. Nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kanan kita, ini ada pertigaan. Arah ke kanan ini akan menuju beberapa objek wisata lainnya yang ada di Kapanewon Cangkringan, yaitu The Lost Wood Castle, Bangker Kaliadem, Rumah Mbah Marijan, Hobbit House Merapi, Lavatur Merapi, ataupun wisata Jeep Kali Kuning, Museum Sisa Hartaku, dan Bukit Kelangon. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita terlihat ada tulisan Kaliurang yang cukup besar. Ini adalah gerbang pos retribusi objek wisata Kaliurang dan biayanya Rp4.000 per orangnya. Nah objek wisata di kawasan wisata Kaliurang ini meliputi Taman Nasional Gunung Merapi, air terjun Tlogo Muncar, wisata Tlogo Putri, Kaliurang Park, Gardu Pandang Merapi, Merapi Park, Museum Gunung Merapi, Suraloka Zoo, Ulen Sentalu, dan Tankaman Natural Park. Nah selanjutnya di depan kita terlihat ada Tugu Udang ya. Nah dari Tugu Udang kita berbelok ke kanan teman-teman, tetap di Jalan Kaliurang atau di Jalan Astomulyo. Nah perlu kami sampaikan ya, berdasarkan data dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Gunung Merapi kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan meluncurkan awan panas guguran pada hari Senin 24 November 2025. Nah luncuran awan panas ini mengarah ke dua aliran sungai. Awan panas muncul sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Estimasi jarak luncur sekitar 1.500 meter dengan amplitudo maksimal 40 mm dengan durasi 106 detik yang mengarah ke barat daya hulu Kali Putih dan Kali Kerasa. Nah dalam periode 6 jam pengamatan pukul 6 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat tercatat ada 40 kali gempa guguran. Nah teramati pula sesekali guguran lava ke arah barat daya atau arah Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum di 1.700 meter. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Asto Renggo di kawasan wisata Kaliurang dan kita terus berjalan ke arah utara menuju Gardu Pandang Kaliurang. Nah lokasi dari Gardu Pandang Kaliurang ada di depan kita, di sebelah kiri kita. Nah saat ini kita berada di lokasi parkir dari wisata Taman Gardu Pandang Kaliurang. Dan memang saat ini terlihat tidak seramai dan sepopuler di kawasan wisata Tlogo Putri Kaliurang ya, yang ada di sebelah timur sana teman-teman. Namun di sini punya keunggulan di mana kita bisa melihat pemandangan Gunung Merapi secara langsung, tidak terhalang bukit ataupun pepohonan di depan kita. Di sini kita bisa melihat secara lebih jelas pemandangan dari Gunung Merapi dari Menara Gardu Pandang Kaliurang di lantai 3 yang ada di sebelah utara dari lokasi parkir ini ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa Menara Gardu Pandang Kaliurang
merupakan spot tertinggi dan terdekat dari puncak Merapi, di mana jaraknya hanya sekitar 6,3 km saja. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan naik di lantai 3 dari Menara Gardu Pandang Kaliurang. Nah, kita sudah berada di lantai 3 dari Menara Gardu Pandang Kaliurang. Dan kalau kita perhatikan di sini nampak Gunung Merapi letaknya di antara dua bukit ya. Jadi sebelah kanan adalah Bukit Pelawangan dan sebelah kiri adalah Bukit Turgo. Nah, hari ini cuaca terlihat cerah berawan teman-teman ya. Dan dari sini puncak Merapi bisa disaksikan dengan jelas ya. Bahkan sesekali terlihat terjadi guguran lava di area puncak Merapi. Nah, di sini terlihat warna batuan Merapi yang lebih gelap di bagian puncak Merapi. Ini adalah kubah bagian barat daya yang saat ini sedang aktif dan secara terus-menerus mengeluarkan guguran lava. Nah, di sini kalau kita perhatikan terlihat kubah Merapi dan beberapa kali terjadi luncuran ataupun guguran lava ya. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman bahwa Gunung Merapi mempunyai ketinggian puncak 2930 mdpl ya. Dan gunung ini merupakan salah satu gunung paling aktif di Indonesia, bahkan di dunia ya. Nah, Gunung Merapi ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi ya, karena menurut catatan Gunung Merapi ini telah mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Nah, sejak tahun 1548 Gunung Merapi ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Nah, jarak yang kurang dari 30 km khususnya dari kota Yogyakarta dan di sekitar lereng itu masih terdapat pemukiman ya sampai di ketinggian 1700 meter atau hanya berjarak 4 km. Maka Gunung Merapi ini mempunyai urgensi yang cukup tinggi ya, khususnya dari sisi kebencanaan. Nah teman-teman, menjelang sore ini terlihat luncuran lava pijar ataupun awan panas ya, cukup jauh jaraknya dan mungkin lebih besar daripada yang kita lihat sebelumnya tadi ya. Dan sayangnya di sini tertutup oleh awan yang menyelimuti puncak Merapi ya. Sore Bapak. Ya, sore, bisa dibantu. Ya, terima kasih banyak. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Yanto, Gardu Pandang. Sebagai salah satu relawan di Gardu Pandang Gunung Merapi. Betul. Kalau untuk objek wisata Gardu Pandang ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Setengah 8 sampai setengah 4. Tapi barangkali kalau pas hari Minggu itu kadang pagi tuh anak-anak mahasiswa yang pada menginap di villa ya, kalau pas cuaca cerah bisa pagi, nanti bisa jam 7 bisa. Kalau untuk biaya masuk ke Gardu Pandang ini berapa Bapak per orangnya? Per orang 4.000 dengan plus parkir, kalau motor 2.000, mobil 5.000, bis 10. Kalau untuk bis tadi berapa Bapak? 10. 10.000 ya? Iya. Objek wisata Gardu Pandang ini jaraknya dari puncak Merapi ada berapa kilo Bapak? Kurang lebih sekitar 6,3 dari CCTV Merapi sini, BPBD 6,3. Menurut pengamatan Bapak sebagai salah satu relawan yang bertugas di Gardu Pandang Gunung Merapi ini, untuk bulan November 2025 ini, apakah aktivitas Merapi cenderung mengalami peningkatan dibanding bulan lalu, Bapak? Termasuk agak signifikan. Pas bulan-bulan atau tanggal muda kemarin memang lumayan besar-besar guguran arah barat daya maupun arah Boyong. Itu kalau malam itu lumayan signifikan besar. Ini tadi ya lumayan agak besar juga. Kalau guguran memang ada, tapi yang signifikan cuma 1 kali atau 2 kali tadi.
Kalau hari ini tadi memang benar ada ini ya Bapak ya? Ada guguran guguran. lava ya? Iya, Jam 9 lebih ya Bapak ya? 9 pagi lebih ya? 2 kali yang agak besar lumayan. Mengarah ke arah mana Bapak? Barat daya, terutama barat daya, tapi kadang kan menyebar ke Mboyong juga. Soalnya kan jalurnya Lapa Pijar berkelok-kelok tuh. Dilihat dari sisi sini aja tampak tuh. Kalau kebanyakan ini tadi barat daya. Kalau pas waktu guguran atau pas luncuran itu kita harus mengamati perkembangan angin dan jarak luncur. Kalau jarak luncurnya cuma landai sekitar 1.500 atau 1.000 itu masih aman. Kalau yang sampai 5 kilo kan atau 5.000 kan otomatis sudah mulai agak ya meresahkan. Otomatis kita ya harus waspada. Begitu. Kalau untuk area Gardu Pandang ini Masih aman. masih aman ya Aman, Bapak ya? ini kan 6,3. Jadi kalau ada apa-apa juga ada pantauan Merapi di atas itu, CCTV-nya juga punyaan BPBD. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti relawan atau rescue muncar atau SAR, yang jelas SAR 5 sekali orang yang ke sini. Kalau untuk luncuran awan panas terbesar di tahun 2025 ini, apakah ada dan terjadi di bulan apa Bapak? Bulan ini November banyak sekali kemarin itu, pas waktu tanggal-tanggal muda banyak, kebanyakan malam. Saya kan 24 jam di sini. Oh iya Bapak Saya- sebagai relawan 24 jam yang bertugas di Gardu Pandang Iya, Kaliurang. wisata Kaliurang Merapi Iya. ya Bapak ya? Ya, tepatnya Jalan Astorenggo, Kaliurang Timur, RT 8, Kelurahan Argo, Kapanewon Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kan masuknya Kaliurang Timur. Kalau Merapi erupsi itu apakah ada tanda-tanda alam Bapak? Betul, kebanyakan kalau kita memaknai atau mempelajari terutama hewan kera. Nah, yang paling mudah kera aja. Kalau kera itu banyak yang turun, itu biasanya memang cuaca di atas atau tidak ada makanan atau memang panas, dia memang turun mendekati sini. Tapi kalau turunnya itu ya cuma hari-hari biasa, pagi sampai sore itu aman. Tapi kalau malam turun, nah itu berbahaya, besok mesti erupsi. Suka duka Bapak sebagai salah satu relawan yang bekerja atau bertugas di area Gardu Pandang Gunung Merapi Kaliurang ini bagaimana dan apa saja Bapak suka dukanya? Sukanya itu banyak rekan, kalau pas memantau di sini itu banyak rekan-rekan yang ya memonitor, di samping juga paling enggak dia ya ikut mengawasi sisi atas atau Merapi. Yang jelas ada teman dukanya kalau pas musim hujan, pas waktu erupsi tidak tampak, itu dukanya. Kan nggak enak kalau ada apa-apa sini nggak tahu juga. Kan otomatis kalau pas musim hujan itu kabut itu kalau tahu-tahu langsung keluar besar gitu kan bisa membahayakan kita, dukanya gitu loh. Jadi kalau untuk objek wisata Gardu Pandang Gunung Merapi yang ada di Kaliurang ini menawarkan apa saja Bapak? Kalau yang sini biasanya menawarkannya sebetulnya kalau pas erupsi itu sebetulnya loh itu malah bagus untuk dilihat, tapi dari pihak pemerintah kan nggak boleh, harus menjauhi, soalnya akan berbahaya juga ya. Kalau saya biasanya kalau pas erupsi paling pulang sendiri, paling belakangan. Kalau pengunjung atau rekan-rekan udah pada turun, saya belakangan sambil mengamati itu, tergantung waktu erupsi, arah angin dan meluncurnya arah kemana. Kita kan sudah lama di sini, tahu posisi. Kalau ke selatan ya kita larinya harus ke timur. Tapi kalau orang awam kan nggak tahu. Benar Bapak. Orang awam ya itu taunya guguran arah sini, kita harus lari ke selatan ya tetap kekejar, kena nanti. Sini kan dulu 94 juga kena, jadi otomatis ya banyak yang tidak tampak juga seperti ibunya. Sini itu ya meninggal 94. Erupsi di tahun 1994 ya Bapak ya? 94 ya. Ada yang meninggal juga di area Gardu Pandang ini Bapak? Yang atas.
Itu dulu kan tempat peternakan. Itu banyak dulu yang meninggal ya, seperti hewan dan orang. Dulu yang nikahan kena semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang di Bukit Turgo itu ya Bapak ya? Jadi kalau untuk objek wisata Gardu Pandang ini lumayan ini ya Bapak ya, lumayan sangat dekat dengan puncak Merapi ya Bapak ya? Ya, paling tinggi sendiri. Sini 6,3 yang paling atas sendiri. Kalau yang utaranya ini kan udah tutup. Yang utaranya yang ini Bapak, yang Gua Jepang oh, Gua Jepangnya sudah tutup udah tutup. dari tahun berapa Bapak? 2018 itu. Oh iya iya. 2018 sampai sekarang tutup. Seperti Bukit Pelawangan juga sudah tutup. Kalau Bukit Pelawangan kan 2020. Kalau yang Bukit ini Gua Jepang 2018 itu pas Covid, Pak. Ditutup karena memang untuk keamanan ya. Dan dulu kan Covid juga. Itu kan 5 kilo kena jarak luncurnya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Siap. Semoga Bapak sekeluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin. Selamat sore Bapak, terima kasih sore. banyak. Sama-sama. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hingga sore hari ini di kawasan wisata Kaliurang, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.